Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menyatakan apresiasinya atas dukungan yang diberikan Partai Golkar kepadanya agar melaju dalam pemilu presiden 2024. Saat memberikan kata sambutan, Prabowo memberikan hormat kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang disambut riuh tepuk tangan kader Golkar. Salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Beliau punya otak yang hebat, beliau teknokrat, beliau punya visi yang luar biasa. Dan sebetulnya saya sangat melihat betapa golongan karya dan Pak Airlangga sendiri berjiwa besar bahwa sesungguhnya golongan karya mengusulkan beliau sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Dan saya menilai beliau sesungguhnya pantas menjadi presiden atau wakil presiden. Tetapi demi kepentingan yang besar, demi kepentingan nasional, demi kepentingan rakyat, demi stabilitas, demi kesinambungan, beliau dan golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya hormat sama golongan karya. Dari lubuk hati saya paling dalam, inilah sifat patriotik golongan karya. Inilah negarawan partai golongan karya. Partai Golkar membuat kejutan politik dengan mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024. Ya, bagaimana Partai Golkar bisa akhirnya mengambil keputusan memilih Gibran sebagai cawapres pendamping dari Prabowo Subianto, pemirsa? Padahal Partai Golkar sendiri ini juga sedari awal ini memiliki adanya calon, yaitu Airlangga Hartarto. Di tahun 2024, Partai Golkar menargetkan 20% suara atau 116 kursi, dan juga untuk menghadapi pilkada yang akan segera dibahas di DPR terkait jadwal, ini Partai Golkar menargetkan 60%. Jadi ini adalah Rapimnas menjelang Pileg dan Pilpres nanti. Ya, pemirsa, lalu bagaimana kemudian pertimbangan dari Partai Golkar mengajukan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping dari Prabowo Subianto, dan keduanya ini bertemu, Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Prabowo Subianto ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam rangka tasyakuran hari jadi ke-59 Partai Golkar di DPP Partai Golkar sekaligus Rapimnas Partai Golkar. Dan kita akan bahas bersama dengan Ketua DPP yang juga Ketua Penyelenggara Rapimnas Partai Golkar, Muhyiddin M. Said, dan pakar politik Khoirul Umam. Selamat petang Bapak-Bapak semuanya. Selamat petang Mbak. Selamat petang Pak Muhyiddin. Kita mulai dari Golkar dulu, mungkin dari Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, kalau dari peristiwa hari ini sudah ada nama Gibran yang kemudian diusulkan dari Golkar untuk mendampingi Prabowo. Ini apakah sudah direspon secara langsung serius oleh Prabowo Subianto? Saya kira terima kasih Mbak Ken. Ya, hari ini tadi kita sudah lihat suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang penuh dengan sejarah. Kalau kita lihat tadi bagaimana kekompakan, kebersamaan Partai Golkar pada saat Rapimnasnya yang dibuka mulai dari pagi
oleh Ketua Umum dan dihadiri langsung oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Beliau adalah Ketua Umum Partai Gerindra, hadir di sini dan telah kita putuskan. Dan semua kader-kader Partai Golkar, mulai dari daerah, semua pengurus Partai Golkar tingkat pusat, semua pendiri Golkar, Dewan Pakar, Dewan Etik, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, semua menyetujui dengan bulat. Jadi itu artinya bahwa Golkar ini dengan sangat legowo melihat kebesaran jiwa dan hati Partai Golkar ini demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk melihat bangsa Indonesia ke depan sehingga bangsa kita bisa tegak ya untuk menghadapi Indonesia yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih modern pada tahun 2045 yang akan datang. Nah, tapi soal Begitu, bagaimana Mbak. bagaimana keputusan akhirnya Golkar memilih Gibran ini, bagaimana sih prosesnya? Apakah sempat terjadi? Karena kan kita tahu dari awal tuh Golkar sudah punya sosok calon presiden, yaitu di awal-awal ketika perbincangan mengenai sosok calon wakil presiden Prabowo ketika bersanding atau ketika memutuskan untuk menjadi koalisi, mengusulkan nama Erlangga Hartarto. Bagaimana akhirnya bisa muncul nama Gibran itu? Jadi memang kalau kita melihat namanya dinamika politik itu memang luar biasa, Mbak. Semua bisa terjadi sesuatu, tapi saya kira masyarakat bangsa Indonesia bisa melihat Mas Gibran itu datang di DPP Golkar. Ya, bahkan memberikan keterangan pers, konferensi pers, menerima surat keputusan yang dihasilkan oleh Rapimnas tahun 2023 ini. Itu artinya Mas Gibran itu menerima dan tentunya nanti akan berkonsultasi dengan calon presiden Prabowo yang telah siap untuk diusung oleh Partai Golkar bersama dengan Partai Gerindra. Oke. Mas Khairul Umam, ini masih usulan dari Partai Golkar. Belum tahu nanti siapa yang dipilih oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi kita akan coba menakar bagaimana kekuatan duet dari Prabowo Gibran ini. Tapi dijawabnya nanti, Mas Umam, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.